Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat keluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai ciri-ciri rumah yang terkena serangan santet atau guna-guna. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai informasi tentang amalan, zikir, wirid, dan doa-doa dan ajaran Islam lainnya sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah ciri-ciri rumah yang terkena serangan santet atau guna-guna. Rumah Anda tiba-tiba mengeluarkan hawa panas, waspada, itu salah satu pertanda ada serangan ilmu hitam seperti santet atau guna-guna. Selain itu, di rumah yang kita huni juga tiba-tiba muncul banyak lintah. Sudah dapat dipastikan tempat kita bermukim itu telah diserang santet atau guna-guna. Dan rumah yang terkena serangan santet atau guna-guna akan langsung dirasakan oleh penghuninya. Nah, untuk bisa membaca tanda-tanda bahwa rumah yang kita huni diserang santet atau guna-guna dibutuhkan ketajaman dan ketenangan hati. Sebenarnya banyak tanda-tanda bahwa rumah telah diserang ilmu hitam atau santet atau guna-guna. Misalnya ada benda jatuh ke rumah tapi tidak terlihat. Oh ya, santet itu adalah ilmu hitam yang tidak digunakan untuk mencelakai seseorang atau lawan dan biasanya selalu menggunakan media perantara seperti boneka, rambut, foto, kembang, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa ciri rumah yang telah diserang santet atau guna-guna. Yang pertama, ada kilatan cahaya yang melesat masuk ke dalam rumah. Jika itu santet, dalam waktu dekat akan ada salah seorang keluarga yang mengalami sakit atau bahkan meninggal dunia secara mendadak. Untuk mengatasinya, Anda bisa melakukan ruqyah pada anggota keluarga karena hal itu bisa menjadi ciri dari orang terkena santet. Yang kedua, ada benda jatuh tapi tidak terlihat. Terdengar adanya suatu barang atau pasir yang jatuh pada malam hari, bisa saja itu merupakan santet terbang yang diarahkan ke rumah Anda. Untuk mengatasinya, cobalah baca doa penangkal santet dan membaca Al-Quran diperbanyak serta tidak lupa untuk bersedekah. Yang ketiga, terdengar suara bising yang amat dalam rumah. Adanya suara bising di dalam rumah padahal pada saat itu hanya ada beberapa orang saja yang ada di dalam rumah Anda. Setelah itu, anggota keluarga sakit perut. Jangan-jangan Anda terkena santet perut kembung. Anda perlu cek dulu ciri-ciri penyakit kiriman agar Anda tahu sedang disantet atau tidak. Yang keempat, hawa panas tidak biasa dan munculnya lintah. Rumah yang biasanya sejuk seketika suasananya menjadi panas atau tiba-tiba muncul lintah di dalam rumah. Selain itu muncul bau busuk yang tercium entah dari mana timbulnya. Yang kelima, rumah menjadi tidak nyaman. Rumah yang kita huni mendadak menjadi tempat yang sangat tidak nyaman. Penghuninya akan mudah emosi dan juga menjadi malas beribadah. Bahkan di beberapa tempat ada kejadian pasangan tiba-tiba hubungannya menjadi hambar, tidak romantis dan sering menjadi cekcok. Jika terjadi demikian, tanyakan pada orang yang memahami hal tersebut. Jangan-jangan itu masuk kategori terkena santet pemisah, baik melalui makanan, kiriman, atau lainnya. Orang terkena santet atau guna-guna cinta, salah satunya menjadi tidak bisa melihat kebaikan pasangannya dan yang tampak hanya kejelekannya. Itulah ciri-ciri rumah yang terkena santet. Semoga bermanfaat untuk kita ke depannya dan semakin menambah keimanan kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salah kekurangan dalam menjelaskan
Yang saya jelaskan barusan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.